Bergeser informasi ke Jawa Barat, Saudara, pergerakan tanah di Purwakarta mengancam tol Cipularang yang berjarak 1 km dari lokasi pergerakan tanah. Pergerakan tanah berdampak rusaknya 80 rumah warga di 2 kampung di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. 206 warga juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali, bilang pergerakan tanah yang masif masih terus berlanjut dan dikhawatirkan merambat ke objek vital tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera melakukan asesmen terkait kondisi tanah. Asesmen juga ya, asesmen hari ini mudah-mudahan kita juga ada bantuan dari BNPB hari ini juga sudah datang dan kita berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya, jadi kita harus antisipasi bersama. Beberapa warga korban pergerakan tanah yang mengungsi di Balai Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta mulai terserang penyakit, Saudara. Warga mengaku mengalami sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan. Warga juga mengkhawatirkan tempat tinggal mereka yang rusak akibat tanah bergerak. Pusingnya hari keempat ini? Enggak, cuma malam doang. Oh, malam aja. Kenapa sih Bu penyebabnya? Ya kayaknya ya pikiran terus kurang tidur juga. Nah, dari pengungsian kayak di rumah sendiri. Untuk mengetahui kondisi terkini, Saudara, dampak pergerakan tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Hendry, selamat pagi. Sejauh ini bagaimana kondisi desa yang mengalami pergerakan tanah? iya Nanda dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa kondisi pergerakan tanah di 2 kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini terus terjadi setiap harinya. Bahkan dari pemantauan kami bersama pihak BPBD Jawa Barat dan BPBD Purwakarta bahwa pergerakan tanah masih aktif dan cukup masif terjadi. Bahkan semakin meluas. Buktinya bahwa kondisi tersebut terus meluas karena memang kerusakan yang diakibatkan dari pergerakan tanah itu pun merusak kerusakan rumah yang berada di lokasi tersebut terus bertambah dari awalnya 48 kemudian bertambah menjadi 52 dan hingga saat ini sudah mencapai 80 rumah yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah tersebut. Adapun kondisi pergerakan tanah itu menyebabkan kerusakan-kerusakan yang menyebabkan perubahan status kerusakan yang awalnya hanya kerusakan ringan atau sedang, kini sudah menjadi rumah tersebut rusak berat, yakni sebanyak 48 unit rumah dinyatakan rusak berat dan memang sudah tidak bisa dihuni lagi oleh pemiliknya. Untuk pergerakan tanah ini sendiri mengakibatkan akses jalan di lingkungan tersebut terputus karena memang jalan tersebut bergeser dari titik awal beberapa meter karena akibat dorongan tanah yang terus bergerak sehingga petugas menyiagakan beberapa personil di lokasi untuk mensterilkan lokasi dari warga atau pemilik rumah yang ingin kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi rumahnya karena memang kondisi pergerakan tanah masih terus terjadi hingga membahayakan warga jika kembali datang ke lokasi tersebut. Pihak BPBD Provinsi Jawa Barat juga yang melakukan peninjauan langsung pada beberapa hari kemarin menyatakan bahwa kondisi tersebut cukup dikhawatirkan akan mengganggu fasilitas tol Cipularang yang hanya berjarak 1 km dari lokasi pergerakan tanah, sehingga dibutuhkan penelitian dari pihak PPMBG yang lebih mendalam agar akses tol tidak terjadi atau tidak turut tergerus oleh pergerakan tanah tersebut, Nanda. Oke,
Henry, dilaporkan juga sudah ada warga yang mulai terserang penyakit. Lalu bagaimana penanganan untuk para korban dan juga apa kebutuhan yang masih belum terpenuhi sampai dengan saat ini? Iya Nanda dan juga pemirsa yang dapat kami informasikan bahwa di lokasi pengungsian ini sebanyak 206 warga terdampak akibat pergeseran tanah ini dan 48 warga mengungsi di balai desa sementara sisanya berlindung di rumah kerabat atau saudara ataupun mengontrak. Dan hingga hari keempat ini kondisi para pengungsi mulai merasakan sakit dan tadi pun kami sempat berbincang dengan salah satu pengungsi. Mereka menyatakan bahwa sudah mulai sakit kepala akibat kurang tidur dan khawatir pikiran kondisi rumah mereka dan selanjutnya mereka akan tinggal di mana. Selain itu mereka pun yang membawa anak-anak mengkhawatirkan dengan kondisi anak-anak mereka karena mereka menilai kekurangan makanan yang bergizi buat anak-anak mereka dan juga ganti baju untuk anak-anak mereka. Dan kami pun dapat menginformasikan bahwa informasi terakhir yang kami terima bahwa para pengungsi ini akan dipindahkan dari desa Pasir Munjul dan taman kanak-kanak yang berada di depan desa Pasir Munjul ini ke pengungsian yang lebih luas yaitu di Gor desa Pasir Munjul. Nanda. Oke, tentu harapan dengan kondisi yang disampaikan tadi pemerintah setempat bisa sesegera mungkin memberikan solusi untuk para korban yang mengungsi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan atas laporannya dan tetap berhati-hati.